Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa. Hal tersebut merupakan manifestasi yang berakar dari perjuangan bangsa, pemersatu dalam keberagaman budaya, kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Berbicara tentang bahasa, bahasa Indonesia merupakan pilihan paling politis selama periode kemerdekaan. Kenapa bukan bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa Kaili yang digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa? Padahal kita tahu bersama, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki 718 bahasa yang terbagi pada 2.560 titik di Indonesia berdasarkan hasil pemetaan yang dimulai sejak tahun 1991 sampai dengan 2019 oleh Badan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Tentunya, keputusan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa kenegaraan bukanlah argumentasi yang dibuat dan direncanakan hanya dengan sekali duduk saja, atau berdasarkan hasil dari subjektivitas beberapa orang, melainkan rumusan tersebut diperoleh dari hasil diskusi dan penyelenggaraan Kongres Bahasa yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Dalam hal ini, Kongres Bahasa Indonesia pertama kali dimulai di Solo pada tahun 1938 dan pada tahun 2018, Kongres Bahasa yang ke-11 akan dilaksanakan di Jakarta. Mungkin kita bertanya-tanya, siapa tokoh yang melatar belakangi perkembangan bahasa Indonesia itu? Lalu, bagaimana peran pemimpin dan pemerintah dalam melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita mendengarkan penjelasan berikut ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada spektrum pemimpin dan sub-pemerintahan, yang dalam hal ini merupakan Badan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Siapakah pemimpin yang dimaksud? Nah, pemimpin di sini kita spesifikasikan kepada kepala negara atau presiden, dikarenakan presiden merupakan role model dari hierarki turunan para pemimpin yang menjabat di berbagai sektor pemerintahan Indonesia. Peran utama presiden dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yakni sebagai pengatur dan pengawal amanat Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan pengembangan bahasa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemengkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun, perlu ditekankan bahwa tugas presiden bukanlah sebagai eksekutor. Presiden hanya berhak memfasilitasi, bahkan dapat memberikan peringatan terhadap sektor pemerintahan yang bertugas sebagai eksekutor, atau dapat dicontohkan kepada sektor pendidikan seperti halnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia apabila tidak mengemban amanah dengan baik. Untuk lebih memperdalam wawasan kita, selain pemimpin negara yang berperan dalam pengembangan bahasa Indonesia, terdapat sektor pemerintahan seperti yang telah disinggung sebelumnya, yakni Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, yang membawa maju tidaknya bahasa Indonesia karena tugas dan fungsinya sudah sangat jelas dalam peranan bahasa Indonesia, yakni melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Untuk menyelenggarakan tugas itu, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi. Yang pertama, merumuskan kebijaksanaan menteri dan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bahasa. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengembangan bahasa serta membina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah. Dan yang ketiga, melaksanakan urusan tata usaha pusat. Tujuannya adalah agar bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional tumbuh menjadi bahasa modern yang memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi nasional, pengembangan kebudayaan nasional, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta untuk mewariskan tata nilai kepada generasi penerus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin dan pemerintahan dalam hal ini sektor pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang merupakan bagian terpenting terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Sebagai penutup, kami mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa ASEAN, sehingga warga negara Indonesia semakin bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagaimana ungkapan populer yang sering kita dengarkan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.